di gereja kita ya, kita punya satu visi, satu GKKD 5 kali, dan tidak ada yang tidak mungkin untuk kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Salah satunya adalah kita mau kerjakan dengan pemuridan. Setiap kita boleh terhisap, setiap kita boleh terlibat, setiap kita boleh melaksanakan amanat agung, setiap kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai gaya hidup. Kita memuridkan dan kita selalu memuridkan gitu ya. Pagi hari ini saya mau refresh gitu ya. Apa itu visi pemuridan, mengapa kita memuridkan, dan biarlah setiap kita boleh menangkap dan kita boleh melakukan visi ini bersama-sama sehingga kerinduan Tuhan setiap jiwa-jiwa boleh dimuridkan, boleh diselamatkan. Oke, next. Silakan Bang El. Oke. Visi yang pertama ya, visi Allah atas manusia. Pertama kali ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, adalah Tuhan punya satu maksud tujuan, yaitu menghasilkan keturunan ilahi yang berkuasa atas bumi. Tuhan berfirman di sana, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan berkuasalah. Jadi Tuhan itu punya satu visi yang luar biasa ketika pertama kali Dia menciptakan manusia, supaya Adam dan Hawa ini adalah menghasilkan keturunan yang ilahi, yang berkuasa atas bumi. Manusia Adam dan manusia Hawa bertemu, mereka diberkati, dan mereka boleh menghasilkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Itu adalah visi Tuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika di Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Ini adalah peristiwa di mana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi menghasilkan keturunan rohani atau ilahi, tapi keturunan yang berdosa. Di ayat 4 sampai 5, manusia itu di situ manusia ingin menjadi seperti Allah. Ketika manusia ingin menjadi seperti Allah, ketika makan buah itu, si iblis mengatakan bahwa engkau akan sama seperti Allah gitu ya. Nah, ketika manusia menjadi Allah, manusia tidak lagi butuh Allah. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa karena mereka punya sifat yang tidak mau dipimpin. Setan atau iblis selalu mengajak manusia hidup tanpa Allah dan tidak mau diatur, tidak mau dipimpin. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa ketika satu kerinduannya, satu visinya tidak bisa terwujud karena satu kesalahan manusia ini, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa supaya visi ini tetap bisa gitu ya. Dengan kelahiran anaknya yang luar biasa gitu ya. Tuhan kasih satu visi pemuridan yang luar biasa di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ ayat yang senantiasa kita pegang, ayat yang senantiasa bisa menjadi mendarah daging di kita. Sejak muda kita sudah dikasih visi yang luar biasa ini dari pelajar, dari mahasiswa, dan biarlah ayat ini menjadi ayat yang luar biasa, salah satu menjadi pegangan hidup kita gitu ya. Jadi di situ dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku gitu ya. Jadi di ayat ini adalah Tuhan sedang memerintahkan, jadi bukan Tuhan menyarankan, bukan alangkah baiknya, bukan, tapi ini adalah satu perintah. Ada juga yang mengatakan ini adalah amanat agung. Jadi setiap kita itu adalah punya perintah yang sama.
Apa itu perintahnya? Memuridkan. Jadi memuridkan itu adalah suatu kewajiban. Setiap kita boleh ambil bagian, setiap kita boleh melakukannya sebagai amanat agung yang luar biasa daripada Tuhan. Kemudian diteguhkan lagi di Matius 4 ayat 19 ketika Tuhan ngomong, "Ku jadikan penjala manusia." Tuhan punya satu maksud kepada setiap kita untuk kita boleh menjadi penjala manusia. Dikatakan di situ ku jadikan. Jadi seorang murid Kristus itu bukan diciptakan, tapi dijadikan atau dibentuk. Di dalam proses pemuridan kita boleh mengalami proses, kita boleh mengalami pembentukan, satu hal yang diajarkan dari hal-hal yang kecil menjadi hal yang luar biasa. Di situ kita dimuridkan, dibentuk, diajar, supaya kita menjadi murid Kristus. Kemudian di Yohanes 15 ayat 16, di situ dikatakan, Aku telah menetapkan kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ketetapan Tuhan atas hidup kita tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Ketetapan Tuhan itu ya dan amin. Tetapi kecuali kita memilih untuk membatalkannya atau menggagalkannya. Setiap kita ditetapkan Tuhan untuk kita menghasilkan buah. Setiap kita ditetapkan Tuhan untuk buah kita itu tetap. Gitu ya. Dan biarlah kita menjadi pribadi yang merespon panggilan Tuhan, yang menjalankan perintah Tuhan, dan biarlah setiap hidup kita menghasilkan buah-buah yang tetap, buah-buah yang luar biasa melalui visi pemuridan, melalui proses pemuridan. Buah ada beberapa buah di sini, buah roh setiap kita pasti sudah mengetahui di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di situ ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Biarlah buah yang pertama ini benar-benar kita alami, benar-benar kita hasilkan, dan benar-benar kita ada menikmati kasih ini. Kita hasilkan kasih ini gitu ya, setiap kita. Tidak ada yang terlewatkan, semuanya kita bisa mengalami yang namanya buah roh. Yang kemudian adalah buah pelayanan. Biarlah setiap kita boleh terlibat di dalam setiap pelayanan. Setiap kita boleh tetap terhisap di dalam pelayanan. Sekecil apapun pelayanan itu kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, karena setiap kita adalah menjadi bagian dari bagian yang lain, saling melengkapi, saling melayani di dalam pelayanan, di dalam gereja. Yang terakhir adalah buah jiwa. Di 1 Tesalonika 2 ayat 19, jiwa yang kita menangkan atau yang kita layani adalah mahkota kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita adalah dikenal sebagai pohon yang baik. Dengan apa? Cirinya dengan buah-buah yang kita hasilkan, buah jiwa-jiwa yang kita hasilkan. Biarlah kita menjadi pohon yang berbuah lebat. Kalau tidak berbuah akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Biarlah kita dijauhkan dari hal itu, tapi kita menjadi pohon yang luar biasa, pohon yang bisa dinikmati buahnya, pohon yang bisa memberkati banyak bangsa, pohon yang buahnya adalah buah-buah yang luar biasa ya. Terus kemudian yang akhir di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Di situ tentang, saya bacakan. Bentar ya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Nah, ini adalah peristiwa di mana Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ayat yang ke-7, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kasih kuasanya. Bersama Tuhan kita bisa memulihkan bumi kembali.
sehingga kita bisa menaklukkan bumi melalui keturunan ilahi yang dihasilkan melalui pemuridan. Ini adalah salah satu kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus, kita bisa memulihkan bumi ini, bisa menaklukkan bumi ini dengan keturunan ilahi, yaitu melalui dengan pemuridan. Ketika visi Tuhan yang pertama adalah menghasilkan keturunan ilahi, bisa menaklukkan bumi, berkuasa bumi. Tapi karena kejatuhan manusia, visi ini tidak bisa terjadi. Tapi melalui pemuridan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus, kita bisa memulihkan bumi ini kembali. Kita bisa menaklukkan bumi ini kembali dengan kita menghasilkan keturunan-keturunan ilahi yang kita hasilkan melalui pemuridan. Kemudian sehingga Tuhan bisa mendapatkan kembali umat kepunyaannya yang selama ini hilang karena sudah dirusak oleh si iblis. Kemudian di 2 Petrus, saya bacakan di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada waktu itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Di ayat ini Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Semua yang hidup, semua yang Tuhan ciptakan, manusia yang Tuhan ciptakan itu bisa diselamatkan. Menghendaki semuanya, tidak ada satupun yang binasa. Itu adalah kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan. Tapi ketika hari itu tiba, sementara kita belum berbuah, sementara kita belum menghasilkan buah, yuk mulai hari ini sebelum waktu itu tiba, yuk kita sama-sama berbalik kepada visi pemuridan yang ada. Kita boleh ambil bagian. Yang sudah lama tidak kita PA, yuk kita PA sama-sama. Yang sudah lama tidak punya murid yang baru, yuk sama-sama kita cari jiwa-jiwa, kita muridkan sama-sama, dan kita boleh mengambil bagian untuk pemulihan Tuhan, untuk menghasilkan generasi yang ilahi, generasi yang luar biasa, sehingga ada keturunan ilahi yang kita dapatkan, yang kita hasilkan dengan proses pemuridan. Biarlah kita sama-sama semuanya kita boleh ambil bagian di proses divisi pemuridan ini, dan biarlah Tuhan yang memampukan setiap kita, dan biarlah Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Oke, sebelum kita ke doa, saya ajak untuk semuanya kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menangkap visi-Mu, kami boleh menangkap kerinduan-Mu Tuhan. Ketika pertama Engkau menciptakan manusia, Engkau rindu Tuhan untuk menghasilkan keturunan ilahi yang berkuasa atas bumi. Dan kami mau Tuhan mengambil bagian di dalam kerinduan-Mu Tuhan, di dalam ketetapan-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan, setiap kita boleh mengambil bagian Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, Engkau urapi setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan, taruhkan hati-Mu hati-Mu atas setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh setia, kami boleh memuridkan, kami boleh ambil bagian, dan kami mau Tuhan melakukan visi-Mu ini Tuhan. Dan biarlah amanat agung-Mu Tuhan boleh kami kerjakan, boleh kami
lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semuanya mengalami dan semuanya boleh terlibat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami yakin Tuhan ada sesuatu yang luar biasa yang Engkau sediakan ketika kami melakukan visi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.